paling utama adalah orang bisnis itu mesti takwa, harus tawakal, harus ridho dan ikhlas terhadap semua yang Allah berikan. Karena dalam bisnis itu kita akan banyak menemui ujian. Di situ saya mulai yakin dan percaya bahwa setiap kita bergantung sama Allah, yakin aja pasti Allah gerakan tentaranya Allah kan banyak. Itu yang saya yakin, itu aja. Nama saya Poppy Dian Hartini, saya pemilik X Hall yang bergerak di Telur saat ini sebagai distributor berwilayah di Tambun, Mustika Jaya. Ya, dari masa kecil saya sebenarnya saya sudah seneng dagang ya. Mungkin karena orang tua saya memang basicnya pedagang. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah saya jualan terus. Ternyata bisnis itu kan nggak gampang ya. Bisnis itu ternyata memang, saya yakin semua orang berbisnis tuh pasti menemukan ujian. Nah, ujian pada saat saya bisnis di angkot itu adalah pada saat itu saya baru jalan 6 bulan, angkotnya masih baru gitu ya, dari dealer gitu kan, mobilnya tiba-tiba ditabrak bus gitu kan di depan PT Coca-Cola saat itu. Saya rasanya yang kayaknya tuh orang bisnis tuh hatinya tuh kayak yang up and down gitu loh untuk menghadapi setiap ujian itu ya. Nah, pada saat itu saya udah yang udah mulai biasa nih ngadepin ketika dapat musibah, oke, terima gitu kan, ikhlas. Tapi yang paling bikin saya kaget tuh pada saat tiba-tiba di kantor supir saya telepon, "Bu Poppy, bisa ikut ke Polsek Lembah Abang nggak Bu?" gitu kan. "Kenapa?" saya bilang gitu kan. Supir kita dihipnotis Bu, dan angkotnya dibawa kabur sama orang, katanya mau sewa buat ngambil semangka, tapi kita diajak di warung di pinggir jalan, tahu-tahu mobilnya nggak ada, dia udah lari pas saat kita nyadar gitu. Langsung saya astagfirullahaladzim, saya kan langsung ya Allah, angkot masih nyicil gitu kan. Terus habis itu saya langsung ikut aja, saya izin sama direkturnya kan, "Pak, saya izin angkot saya dibawa kabur." Saya ke Polsek Lembah Abang pada saat itu sampai BAP sampai jam 1 pagi ya. Terus saya udah yang rasanya tuh balik tuh, ya Allah ini gimana ya saya nyicilnya. Pas saya tanya ke leasing itu nggak ada asuransinya kan, kalau angkot itu kan dijual satu paket sama trayek gitu loh. Nah, pada saat itu saya langsung mikir, gaji saya saat itu baru 2 jutaan, angkot cicilannya 2,3, boro-boro buat bayar angkot, buat gaji saya aja masih kurang gitu loh untuk nyicil semuanya gitu kan. Nah, disitulah saya mulai ya diskusi sama orang tua saya harus gimana ya, saya bilang gitu kan. Udah, kalau bapak ibu saya menguatkan saya, memang bapak ibu saya tuh support banget ya, karena memang dasarnya bapak saya juga pada saat dulu dagang itu juga udah banyak mengalami ujian-ujian gitu. Jadi beliau mensupport saya untuk yang udah, yang namanya rezeki itu sudah diatur sama Allah gitu kan. Kamu pasrah aja, kamu berdoa aja, kalau memang itu masih rezeki kamu pasti balik. Tapi kalau memang itu bukan rezeki kamu, nggak bakalan balik. Jadi yang kamu lakukan adalah tawakal aja. Akhirnya setiap hari saya mulailah tuh tahajud setiap malam, berdoa sama Allah gitu kan. Terus pagi duha saya mulai introspeksi, kenapa ya kok saya dikasih ujian, angkot saya hilang, berarti mungkin saya di sini ngerasanya saya kurang sedekahnya gitu. Pada saat itu saya mulai sedekah, latihan sedekah tuh awalnya pada saat angkot saya hilang itu, mulai sedekah. Terus saya mulai tahajud duha itu setiap hari sampai tiba-tiba udah 1 bulan nggak berasa, saya lagi di angkot pulang kerja itu saya ditelepon. Ada telepon masuk asing gitu kan nomornya, terus dengan Bu Poppy, ya betul, Ibu yang kehilangan angkot, iya benar gitu kan, ini dari Polres Metro Bekasi, angkot Ibu udah ketemu, besok Ibu bisa ke Polres ya buat ngambil katanya. Itu saya rasanya bener-bener yang ya Allah, kayak langsung bahagia banget gitu kan. Setelah 1 bulan saya pikir udah hilang, karena kata orang-orang mah angkot mah kadang dijualnya pecah-pecah gitu loh, udah dipretelin, udah nggak dijual utuh. Kalau utuh kan akan kelacak ya, jadi dijual pecah-pecah. Tapi qadarullahnya Allah memang masih memberikan itu sebagai rezeki saya. Ya akhirnya saya mulai lagi untuk membenahi lagi semuanya gitu.
Nah setelah itu berjalan, tiba-tiba nggak selang lama lah, nggak sampai setahun, mungkin sekitar 6 bulan lebih, itu saya kan kalau lebaran itu pasti pulang ke Batang ya, nama kota saya Limpung di sana. Nah itu saya pulang ke Limpung itu saya lagi Idul Adha, baru selesai sholat Id, terus kan biasa bakar-bakar sate tuh ya. Habis selesai bakar sate, siang itu lagi makan siang nih sama bapak saya di ruang tengah nonton TV gitu. Tiba-tiba ada acara patroli gitu kan. Di patroli ada berita supir K39C dibunuh karena rebutan penumpang, dicelurit sininya. Saya lihat salah satu supir itu kan ada dua kenek ya, shift-shiftan. Salah satu supir saya ada di situ gitu loh, kelihatan lagi gotong-gotong di rumah sakit Karya Medika waktu itu. Terus saya akhirnya investigasi ke staf saya di kantor, karena saya memang masih kerja juga. Saya tanya, coba cari tahu di rumah sakit Karya Medika itu angkot siapa yang supirnya dibunuh. Terus kata bapak saya, bukan punya kamu, kan K39 saya itu 120 unit, kamu baru punya satu. Bukan kata bapak saya gitu kan. Tapi perasaan saya nggak enak gitu loh. Terus akhirnya saya telepon lagi staf di kantor, bilang iya bu, mobil ibu katanya. Wah itu saya langsung terpukul, nangis saat itu juga. Saya langsung, ya Allah, kok cobaannya bertubi-tubi banget nih bisnis gitu kan. Kayaknya aku nggak cocok deh pak, saya bilang kan. Pak saya nggak cocok deh kayaknya bisnis angkot. Ini bisnisnya laki-laki, saya bilang gitu kan, bukan perempuan. Terus kata bapak saya, nggak ada yang nggak cocok. Bisnis itu sebenarnya semuanya adalah mentalnya harus kuat gitu loh. Kalau kamu mau berhasil, kamu harus maju terus, nggak boleh nyerah gitu kan. Terus akhirnya saya balik ke Bekasi, langsung diantar sama bapak saya. Pada saat itu kita langsung, angkot udah di depan rumah itu penuh darah kan. Bapak saya beresin, saya udah lemes aja tuh. 3 bulan saya trauma. Nah 2019 saya punya sisa uang 400 itu, saya akhirnya bisnis untuk buka PT yang berhubungan sama Telkom lah pada saat itu. Tapi ternyata pada saat berjalannya waktu, ketemu pandemi, akhirnya produksinya nggak sesuai sama biaya operasional gitu kan. Nilai omset marketnya itu nggak sesuai gitu kan. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk cari bisnis apa ya pada saat pandemi ini gitu. Disitulah telur menginspirasi. Pada saat pandemi itu menjadi inspirasi saya untuk bisnis telur gitu. Karena pada saat itu orang-orang lagi gencar-gencarnya bansos kan, pengen nganterin tetangganya telur, pengen ngasih, kan yang kena isoman kan nggak boleh keluar kan, paling gampang kan ngasih tuh telur. Nah akhirnya saya broadcast tuh di grup, saya jual telur, dapat list order berapa ya, saya tes pasar. Nah pada saat saya tes pasar ternyata orderan saya itu sampai 1 ton gitu. Nah pada saat setelah 1 ton itu, karena memang dulunya adik saya juga peternak gitu kan, lingkungan bapak saya juga banyak peternak. Akhirnya saya bilang sama bapak saya tuh, Pak tolong cariin yang bisa kirim ke Jakarta dong, paling nggak 2 ton gitu. Nah saat itu bapak saya nyari, dapatlah tuh orang ngirim 1,8 ton. Yang 1 ton sudah laku, sudah punya orang, yang 800 kilo saya mulai dagangin ke warung-warung tuh, coba suplai warung-warung. Berjalannya waktu ya sudah, akhirnya itu berjalan, lambat laun saya bangun, nyebar kartu nama ke warung-warung kecil kayak gitu kan, terus mulai ngiklan di Facebook dan sebagainya, sampai akhirnya penjualan itu bisa sampai 1 tonan lah sehari gitu, bisa sampai 1 ton sehari. Tapi bisnis ini juga nggak gampang, saya juga menemui ujian lagi. Pada saat itu justru ada orang yang hutang nggak bayar gitu kan. Akhirnya malahan di April 2021 itu pembukuan uang di tabungan udah nggak ada, bahkan kita punya hutang ke kandang dan gaji karyawan belum dibayar. Pada saat itu saya langsung yang nyerah gitu loh. Akhirnya tutup dulu tuh toko saya, tutup. Terus saya bingung tuh untuk memutuskan apakah mau mulai lagi atau enggak gitu. Disitulah saya benar-benar kayak yang mulai berpikir, kita mau ketemu sama kemenangan
atau mau mundur nih. Kalau mundur udah pasti saya gagal, saya benar-benar gagal. Tapi kalau saya coba untuk maju lagi, mungkin Allah sudah siapkan kemenangan di depan yang lebih dekat gitu loh. Akhirnya dalam waktu 1 minggu saya berpikir ulang untuk buka lagi atau terus tutup, karena sebenarnya uang udah nggak ada nih, udah minus posisinya. Tapi kalau dibilang titik terendah, itu bukan titik terendah saya. Titik terendah saya itu justru pada saat saya proses hijrah dari asuransi, itu benar-benar yang dimana saya sampai yang pada saat itu saya masih nyicil rumah, masih nyicil mobil gitu kan, semua kan cicilan saya utamakan gitu kan, sampai akhirnya uang di tabungan saya itu udah nggak ada gitu loh. Tapi pada saat itu saya cuman bergantung aja sama Allah. Saya nggak mau tuh yang namanya nelpon orang tua saya, Pak saya nggak punya uang gitu. Saya di situ malah justru ngetes gitu, kayak ngetes ya, kayak yang ya Allah, saya nggak mau bergantung sama orang, saya bergantung hanya sama Engkau. Habis sholat duha itu saya berdoa, saya bilang saya nggak punya uang nih buat makan hari ini, bagaimana ya Allah, saya bilang gitu. Saya hanya minta solusi sama Engkau. Tapi pada saat itu tiba-tiba orang tua saya telepon, kamu nggak punya uang ya katanya gitu, kayak ngerasa gitu loh. Terus saya langsung nangis kan, kok bapak tahu, saya bilang gitu kan. Iya kamu kalau nggak punya tuh ngomong dong, katanya bapak saya gitu kan. Tapi kan saya tuh nggak pengen gitu loh, nggak pengen saya berkeluh kesah sama saya cuman bilang gini, ya Allah, bergantung sama Engkau kan yang terbaik nih, saya bilang gitu kan. Bahkan saya nggak mau bergantung sama orang tua saya sekalipun gitu loh. Jadi pada saat itu tuh saya duha ya, tabungan saya tuh cuman 10.000 kali. Tapi saya bilang, ya Allah, kalau bergantung sama Engkau kan yang terbaik. Saya nggak mau nelpon sama orang tua saya sekalipun. Saat ini tuh saya mau makan apa nih hari ini. Saya pengen buktikan bahwa pertolongan Allah itu dekat gitu kan. Terus akhirnya pada saat selesai duha itu justru orang tua saya yang telepon, Pop, kamu baik-baik aja katanya. Baik gitu kan. Kamu punya uang nggak? Enggak, saya bilang gitu. Terus bapak saya, kenapa kamu nggak ngomong? Saya udah berdoa sama Allah, tapi saya nggak mau minta-minta. Udah langsung sama bapak saya ditransfer tuh. Saya baru yang, ya Allah, bener ya, bergantung sama Engkau tuh pasti ada solusinya. Entah itu orang tua saya itu kan juga Allah yang gerakkan hatinya. Di situ saya mulai yakin dan percaya bahwa setiap kita bergantung sama Allah, yakin aja pasti Allah gerakkan tentaranya Allah kan banyak. Itu yang saya yakin, itu aja. Nah disitulah saya mulai benar-benar yang menggantungkan hidup saya itu hanya ke Allah aja. Saya nggak mau tergantung sama manusia, saya bilang gitu. Pada saat saya mulai lagi ya kan, April kan tanggal 28 April saya ingat banget, saya nggak bisa lupa tanggal itu, 28 April 2021 itu kan pada saat pembukuan itu semuanya ternyata minus gitu kan, barang di gudang habis tapi kok nggak punya uang, bahkan tagihan di kandang belum terselesaikan gitu kan, karyawan aja belum digaji. Saat itu saya bilang sama orang tua saya, itu kan saya sebelumnya ada partner lah ya, ada partner dan manajemennya dia yang pegang gitu. Nah setelahnya saya bilang sama orang tua saya, ini gimana ya Pak, saya mau jalan lagi atau saya mau pulang. Terus bapak ibu saya bilang, kamu mau belain apa, udah minus, kamu udah berusaha tapi ternyata hasilnya minus gitu kan, lebih baik kamu pulang aja. Tapi saya berpikir ulang lagi, kalau saya menyerah, saya di sini berhenti, kalau kemenangan itu ternyata sudah dekat gitu ya. Saya selalu ingat orang tuh kayak ngegali emas gitu lah ya. Kita nggak tahu emas itu jaraknya udah berapa meter sama kita. Saya sudah menggali ini gitu loh, sudah punya pelanggan gitu loh. Tapi kalau saya mundur, artinya saya sudah nggak akan nambang lagi itu kan. Tapi kalau saya maju, siapa tahu itu udah deket gitu. Jadi akhirnya saya bilang, tolong support saya Pak, saya mau tetap lanjut gitu kan. Saya juga berdoa, ya Allah saya lanjutkan atau enggak ya, saya istikharah, saya
tahajud, istighfar, terus akhirnya Allah memantapkan saya untuk yang jalan terus, bismillah gitu kan. Kalaupun nanti pada akhirnya gagal, ya setidaknya kamu sudah mencoba lagi gitu. Akhirnya tanggal 2 Mei lah ya, belum ada seminggu itu, saya mulai lagi, saya ngomong sama karyawan lagi, saya bilang, ya udah, saya start awal lagi, kalian masuk lagi mau nggak? Sekarang kalian jadi karyawan saya saja full. Terus akhirnya karyawan semua terima, saya interview ulang, saya gajinya saya perhitungkan ulang, tapi saya bayar gaji mereka yang belum terbayarkan gitu kan. Nah setelah itu saya benar-benar yang di situ, ya Allah, saya ikhtiar tapi hasil milik Engkau. Hasil itu bukan wilayah saya, hasil wilayahnya Allah gitu kan. Tapi ikhtiar usaha wilayah saya. Jadi saya maksimalkan ikhtiar, saya benar-benar yang ingat cuman janji Allah tuh kalau kita bertakwa, kita tawakal, kita taat, Allah tuh ngasih kita keberuntungan, ngasih kita, bahkan saya minta, ya Allah jauhkan saya dari perdagangan yang merugi, saya bilang gitu. Tapi pada saat berjalannya 3 minggu, saya mulai benar-benar gencar untuk jualan partai gitu ya. Akhirnya ada satu kecelakaan lah ya, supir saya tuh nurunin di satu tempat di mana orang baru pertama order, tapi supir saya itu kayak dia ngerasa kayak dihipnotis aja, Bu, saya disuruh pindah tempat saya ikut gitu loh. Padahal saya pantau terus tuh, ternyata pada saat dia pindah tempat, barang yang ada di toko ini sudah dijual, udah dibawa kabur sama orangnya, tokonya dikunci. Nah disitulah nilainya sekitar 17 jutaan lah kayaknya. Nah habis itu diuji sama Allah kayak gitu, saya nggak putus asa, saya bilang, ya Allah, kan hasilnya milik Engkau, saya sudah berikhtiar, kalaupun ada ujian ini, saya anggap ya memang ujian ini kan Allah yang kasih, cuman saya harus nerima jawaban atau memberikan jawaban atas ujian ini apa nih. Saya harus tetap taat, saya harus terima dan ikhlas, tapi saya juga harus introspeksi diri kan. Pada saat itu yang saya introspeksi adalah apa yang kurang dari saya, ya Allah, saya bilang, oh adik saya pada saat itu kan kita diskusi ya, terus kata adik saya, Mbak, coba kamu sedekah biasanya gimana? Saya sedekah biasanya setiap hari Jumat, saya bilang gitu kan. Bisa nggak Mbak sedekahnya mulai besok nih kamu mulai terapkan sedekah subuh? Gimana caranya sedekah subuh? Emang saya harus cari orang subuh-subuh, saya bilang gitu kan. Oh enggak harus kayak gitu, kata ustadz saya, sedekah subuh itu kamu sediain aja satu kotak, dimana kotak itu kamu tulisin sedekah subuh, setiap hari kamu taruh di kotak itu, nanti dialokasikannya setiap hari Jumat gitu kan. Akhirnya saya terinspirasi itu, mulailah saya taruh di kotak sedekah subuh itu, saya mulai taruh dari angka 10.000 gitu, sampai pada akhirnya setiap hari itu udah menjadi habit gitu kan. Terus saya berpikir lagi, ya Allah, kok sedikit ya yang saya kasih, padahal kan kalau kata ayat Allah kan sebagian hartamu itu kan milik 9 asnaf ya kan. Kalau sebagian itu kan harusnya banyak dong, Pop, saya bilang gitu kan. Nah udah, saya akhirnya makin lama makin saya tingkatin sampai saya tentukan 10% dari laba bersih yang saya terima setiap hari. Akhirnya saya karena pakai sistem, tadinya saya nggak pakai sistem, saya mulai pakai sistem pakai Olsera ya, di sistem di pembukuannya ketemu terus kan setiap harinya laba bersihnya berapa. Kalau saya untung 1,5 juta ya saya kasih 150, kalau untung 5 juta ya 500, untung 10 juta ya 1 juta, kayak gitu. Dan ternyata itu mengalami percepatan. Allah jawab, kan emang janji Allah ya, kalau kita mengeluarkan kan pagi-pagi tuh malaikat mendoakan, ya Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik, kan malaikat berdoa. Dan kalau orang yang kikir habiskan atau gimana tuh ya hadisnya kan. Akhirnya itu saya ibaratnya tuh sama Allah memang digantikan. Dari penjualan saya yang tadinya cuman dulunya hanya maksimal 1 ton, sampai penjualan saya itu bisa 3 ton, habis itu naik lagi 4 ton, 5 ton, sampai kadang 10 ton, sampai saya bisa over DO ke orang-orang yang teman-teman saya yang lain yang membutuhkan. Begitu sih ceritanya. Sebenarnya bisnis itu bukan soal untung rugi, tapi bisnis itu juga soal halal haram. Jadi pada saat kita berbisnis itu ya kita harus benar-benar, menurut saya yang paling utama adalah orang bisnis itu mesti takwa gitu, harus tawakal,
harus ridho dan ikhlas terhadap semua yang Allah berikan. Karena dalam bisnis itu kita akan banyak menemui ujian. Pada saat kita menjalani bisnis itu, jangan gampang menyerah. Karena kalau menyerah itu ya udah pasti gagal gitu loh. Tapi kita harus selalu berani mencoba lagi untuk terus maju gitu loh. Sampai di titik yang paling maksimalnya kita ikhtiar itu ya mesti bagaimana, ibaratnya kaki di kepala, kepala di kaki lah ya gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita benar-benar harus bergantung sama Allah aja. Dan hasilnya itu kan bukan wilayah kita ya, hasil wilayah Allah. Kalau kita sudah pasrah, kalau kita sudah ikhlas terhadap ujian yang datang di kita, insya Allah pasti akan kasih yang terbaik kok gitu. Kan sepanjang ujian itu kan sebenarnya kalau menurut saya ujian itu adalah kuncinya kita ridho dan ikhlas pada saat menerima ujian. Nggak protes, nggak ngeluh. Kalau masih jawabannya protes, ngeluh, kayaknya diuji lagi deh. Tapi kalau kita sudah oke, ya Allah, saya terima, saya ikhlas, saya ridho akan setiap ujian Engkau, dan saya akan tetap lanjutkan ikhtiar ini, bagaimanapun hasilnya saya serahkan kepada Engkau. Insya Allah Allah akan kasih jawaban yang paling indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa, Bu? Yati. Tinggalnya di mana? Rusunawa. Rusunawa, nggih. Sekitar sini berarti. Iya. Nah, berapa lama ikut acara ini? Udah ada berapa kali? 6 kali mungkin ada. Tahu nggak acara ini namanya apa? Sedekah itu indah. Slogannya apa acara ini, Mbak? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Punya kesan-pesan nggak buat acara ini? Ya kesannya semoga lancar terus, bisa berbagi terus berkah buat semuanya. Selama ini manfaat yang dirasakan apa acara itu? Ya meringankan untuk ibu-ibu lah. Lumayan meringankan, Iya. nggih. Masak buat berapa orang di rumah? 3 orang. 3 orang. Iya. Ini cukup, nggih? Cukup. Terus harapannya buat acara ini ke depan biar seperti apa? Pengennya ya lebih lancar lagi, lebih banyak lagi. Lebih lancar Iya. lagi, lebih banyak 57 paketnya gitu. Iya, lebih banyak paketnya supaya semuanya kebagian kayak gitu. Assalamualaikum, Bapak Sinten iki? Pak Kartono, Asli dari mana? saya Gumilir. Gumilir nggih. Iya. Sudah berapa lama ikut acara ini? 6. 6 kali. Oh, tahu nggak ini kegiatan namanya apa? Sedekah itu indah. Ini ada punya slogan nih. 18. Slogannya apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut bersedekah. Tadi saya lihat paling pagi datang ke sini. Dari rumah jam berapa? Jam 4 tadi. Jam 4 pagi. Iya. Jam 4 pagi naik apa dari Gumilir, Pak? Sepeda. Sepeda. Iya. Sampai sini kurang lebih jam berapa, Pak? Berapa Sebelumnya lama? ajan ya setengah jam lah. Setengah jam. Berarti Sebelumnya ajan. sampai di sini setengah 5 ya? Ya sebelumnya ajan. Iya, sebelum ada. Subhanallah. Semangat banget. Ya. Pak, jenengan punya kesan pesan untuk acara ini? Kesannya semoga sedekah itu indah, ada kemajuan, banyak donatur, udah rapih, masalah apa antrian nomor. Manfaat apa yang dirasakan, Pak? Manfaatnya kita makan di rumah enak. Assalamualaikum. Ibu dengan siapa ini, Bu? Ibu Mukyat Tinggalnya di mana? di Enggak. Jalan Singalodra. Sudah berapa lama ikut acara ini? Hampir 3 bulanan kayaknya. Tahu nggak acara ini apa namanya? Sedekah itu indah. Slogannya acara ini apa? Yuk ambil sedekah, yuk ikut sedekah. Manfaat yang sudah dirasakan apa? Ya alhamdulillah bisa membantu. Yang tadinya yang tadinya beli sayur, hari ini nggak beli sayur, uangnya buat besok lagi. Ya, harapannya 79 dengan acara ini seperti apa? 80 Harapannya ya semoga makin lancar, makin berkembang. 80 mau Pak Cuk. Bisa ada di Ada mana? cabang. Bisa ada cabang Ya. lagi gitu. Semoga penonton lebih banyak. Amin.